Memahami kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI adalah cabang ilmu komputer. Tujuannya adalah untuk menciptakan agen cerdas. Agen ini adalah sistem yang dapat berpikir, belajar, dan bertindak secara mandiri. Sistem AI diberdayakan oleh algoritma. Algoritma ini memungkinkan mereka untuk menganalisis data, mengenali pola, dan membuat keputusan. AI berbeda dari perangkat lunak tradisional. AI belajar dari data, bukan diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Membuat change berjalan seperti presiden buat teipan AI dengan forward dan fleksibel. Mengungkap keinginan AI. Penting untuk dipahami bahwa AI, dalam kondisi saat ini, tidak memiliki keinginan atau emosi seperti manusia. Sistem AI tidak menginginkan apapun, juga tidak mengalami perasaan. Ketika kita berbicara tentang tujuan AI, kita mengacu pada tujuan yang diprogramkan ke dalamnya oleh manusia. Tujuan-tujuan ini tidak didasarkan pada keinginan yang melekat pada AI itu sendiri. Memprogram tujuan AI. Tujuan AI ditetapkan melalui proses yang disebut pemrograman. Programmer memberi sistem AI instruksi dan algoritma khusus untuk mencapai hasil yang diinginkan. Misalnya, AI yang bermain catur diprogram dengan tujuan memenangkan permainan. Tindakan AI ditentukan oleh pemrogramannya dan data yang telah dilatihkan padanya. Dia tidak mengembangkan tujuannya sendiri atau bertindak di luar parameter ini. Aplikasi AI di berbagai industri. AI memiliki berbagai aplikasi di berbagai industri, termasuk kesehatan, keuangan, transportasi, dan layanan pelanggan. Teknologi ini telah merevolusi cara kita bekerja dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Di bidang kesehatan, AI digunakan untuk diagnosis penyakit, penemuan obat, dan rencana perawatan yang dipersonalisasi. Misalnya, perangkat pencitraan medis bertenaga AI dapat mendeteksi penyakit dengan akurasi yang lebih tinggi daripada metode tradisional. Selain itu, AI membantu dalam menemukan obat baru dengan menganalisis data dalam jumlah besar dan mengidentifikasi pola yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Di bidang keuangan, AI mendukung sistem deteksi penipuan, perdagangan algoritmik, dan model penilaian risiko. Sistem deteksi penipuan bertenaga AI dapat memantau transaksi secara real-time dan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dengan cepat. Perdagangan algoritmik memungkinkan keputusan investasi yang lebih cepat dan lebih akurat. Sementara model penilaian risiko membantu lembaga keuangan dalam menilai kelayakan kredit dan mengelola risiko. Dalam transportasi, AI sangat penting untuk mobil self-driving, optimasi lalu lintas, dan drone otonom. Mobil self-driving menggunakan AI untuk menavigasi jalanan kota dengan aman, mengurangi kecelakaan, dan meningkatkan efisiensi lalu lintas. Teknologi optimasi lalu lintas bertenaga AI dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan aliran lalu lintas. Sementara drone otonom digunakan untuk pengiriman barang dan pemantauan lingkungan. Dalam layanan pelanggan, chatbot AI memberikan dukungan instan dan menjawab pertanyaan pelanggan. Chatbot ini dapat menangani berbagai permintaan pelanggan, dari pertanyaan sederhana hingga masalah yang lebih kompleks, dengan cepat dan efisien. Mereka juga dapat bekerja 24/7, memastikan bahwa pelanggan selalu mendapat bantuan kapanpun mereka membutuhkannya. Aplikasi ini menunjukkan potensi AI untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan di berbagai bidang. Dengan terus berkembangnya teknologi AI, kita dapat mengharapkan lebih banyak inovasi dan meningkatkan dalam berbagai industri yang beragam. Akhirnya, membawa manfaat secara keseluruhan. Bagian kelima, pentingnya keamanan dan etika AI. Seiring AI menjadi lebih kuat dan ada di mana-mana, sangat penting untuk memprioritaskan keamanan dan pertimbangan etika dalam pengembangannya. Sistem AI harus dirancang agar selaras dengan nilai-nilai manusia dan menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Ini termasuk menangani masalah seperti bias dalam algoritma, privasi data, dan potensi dampak AI pada pekerjaan. Lain-lain kompak peran kuat dan ban etik kiring pada sopting di domestikin boyd, AI mengendalikan menghipilis. Bagian 6 lanskap masa depan AI. Bidang AI terus berkembang, dan masa depan menyimpan kemungkinan yang menarik. Teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita bekerja dan hidup, tetapi juga membuka peluang baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Dari kecerdasan buatan yang dapat memahami dan merespons emosi manusia, hingga sistem yang dapat belajar dan beradaptasi secara mandiri,
potensi AI tampaknya tidak terbatas. Kemajuan dalam penelitian AI membuka jalan bagi inovasi seperti kendaraan otonom. Kendaraan ini tidak hanya akan mengurangi kecelakaan lalu lintas, tetapi juga mengurangi kemacetan dan emisi karbon. Dengan kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain dan dengan infrastruktur jalan, kendaraan otonom dapat membuat perjalanan lebih efisien dan aman. Mobil dan truk self-driving berpotensi untuk merevolusi transportasi, membuatnya lebih aman dan efisien. Bayangkan dunia di mana kendaraan dapat mengantarkan kita ke tujuan tanpa perlu campur tangan manusia, memungkinkan kita untuk menggunakan waktu perjalanan dengan lebih produktif. Selain itu, teknologi ini juga dapat memberikan mobilitas kepada mereka yang tidak dapat mengemudi, seperti orang tua dan penyandang disabilitas. Pengobatan yang dipersonalisasi adalah bidang lain di mana AI dapat bersinar, menganalisis data pasien individu untuk mengembangkan rencana perawatan yang disesuaikan dan meningkatkan hasil perawatan kesehatan. Dengan kemampuan untuk memproses sejumlah besar data medis, AI dapat membantu dokter dalam membuat diagnosis yang lebih akurat dan meresepkan pengobatan yang lebih efektif. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup pasien, tetapi juga dapat mengurangi biaya perawatan kesehatan secara keseluruhan. Dan jangan lupakan robotika tingkat lanjut. Robot-robot ini yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan dapat melakukan tugas-tugas yang berbahaya atau membosankan bagi manusia, meningkatkan efisiensi dan keselamatan di tempat kerja. Robot dengan kemampuan AI yang canggih dapat membantu tugas-tugas mulai dari manufaktur hingga perawatan lansia. Di pabrik, robot-robot ini dapat bekerja tanpa lelah, meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan manusia. Sementara itu, dalam perawatan lansia, robot-robot ini dapat memberikan bantuan sehari-hari, seperti mengingatkan pasien untuk minum obat atau membantu mereka bergerak di sekitar rumah. Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana AI siap untuk mengubah berbagai aspek kehidupan kita. Dari transportasi hingga perawatan kesehatan, dari manufaktur hingga kehidupan sehari-hari, AI memiliki potensi untuk membuat dunia kita lebih aman, lebih efisien, dan lebih terhubung. Mestitinglain type AI penunggu sehingga rekmelan kita bridging bersinggulan mengguk versi. Bagian ketujuh, potensi AI yang etis. Pengembangan AI yang etis berpotensi membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana kita mengintegrasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan menyelaraskan AI dengan nilai-nilai manusia, kita dapat manfaatkan kekuatannya untuk memecahkan masalah yang kompleks. Bayangkan sebuah dunia di mana AI membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. AI dapat membantu dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan penyakit. Misalnya, AI dapat menganalisis data iklim untuk memprediksi bencana alam dan membantu kita merespons lebih cepat. Itu juga dapat meningkatkan kualitas hidup dengan mengotomatiskan tugas, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan peluang baru untuk kreativitas dan inovasi manusia. Bayangkan robot yang dapat membantu pekerjaan rumah tangga atau AI yang dapat membantu kita menemukan solusi kreatif untuk masalah sehari-hari. Mempromosikan keadilan dan kesetaraan adalah manfaat kunci lainnya. AI dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya. Dengan mengurangi bias dalam algoritma, kita dapat memastikan bahwa sistem AI adil dan merata untuk semua. Ini berarti bahwa keputusan yang dibuat oleh AI tidak akan mendiskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Adalah tanggung jawab kita untuk memandu pengembangan AI ke arah yang bermanfaat bagi umat manusia dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk merugikan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan dunia di mana teknologi dan kemanusiaan berjalan beriringan. Menspectaction performan lebih cedera, target deal untuk semua. Bagian ke-8, kesimpulan. AI adalah alat yang ampuh dengan potensi untuk merevolusi banyak aspek kehidupan kita. Dengan memahami cara kerja AI, batasannya dan pentingnya pertimbangan etika, kita dapat memanfaatkan kekuatannya untuk kebaikan. Seiring AI terus berkembang, penting untuk memprioritaskan keamanan, transparansi, dan pengawasan manusia untuk memastikan bahwa AI tetap bermanfaat dan selaras dengan nilai-nilai kita. Dengan merangkul pengembangan AI yang etis,
kita dapat membuka potensi penuhnya dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi semua.